Dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik, ruang digital bisa kita jaga dengan baik dengan memenuhi etika. Tentunya akan ada langkah-langkah yang bersifat preventif, yang bersifat lebih persuasif, yang bersifat edukasi, yang tentunya nanti akan kita kedepankan. Ini jawaban Kepala Polri. Dari 2 pesan khusus Presiden Joko Widodo kepada Listio, supaya memperbaiki penggunaan pasal-pasal karet yang multitafsir di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pesan pertama pada Senin di saat rapat pimpinan TNI dan Polri. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Yang kedua, melalui Twitternya, Jokowi mengingatkan lagi. Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal karet yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Sikap Presiden atas Undang-Undang ITE bermula dari kritik Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala yang menyatakan keprihatinan atas kondisi politik saat ini. Kesan itu check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Hampir tanpa kritik yang menghasilkan minim check dan balance di pemerintahan Jokowi membuat rating indeks demokrasi Indonesia menurun di mata dunia. Seperti dari catatan lembaga think tank politik dan ekonomi Freedom House and Economic Intelligence Unit yang bikin tambah runyam, pasal karet di Undang-Undang ITE juga dipakai antar warga untuk saling menjerat, memenjarakan satu sama lain. Kesan itu tidak bisa dipersalahkan. Karena kalau kita rujuk selama beberapa tahun belakangan, riset-riset lembaga peringkat atau rating demokrasi internasional sudah membuktikan itu. Tetapi di Economist Intelligence Unit, Varieties of Democracies, kemudian juga Freedom House, itu jelas menunjukkan rontoknya indeks demokrasi kita. Memang, ini harus kita akui secara lebih fair ya, ketakutan itu tidak semata-mata karena negara, tapi juga karena civil society atau karena meningkatnya polarisasi politik di media sosial. Memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Ini pesan kunci yang diinginkan Joko Widodo supaya kualitas pemerintahannya selama 2 periode baik di mata publik di Indonesia dan dunia. Tim Liputan, Kompas TV.